Restoratif justice telah menjadi model yang dominan dalam penyelesaian masalah. Restoratif justice lebih berakar dari kebutuhan dan pengalaman keseharian masyarakat, bukan dari konsepsi yang dibangun oleh para ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan. Perlu kita ketahui bersama bahwa istilah dan konsepsi restoratif justice berkembang pada era tahun 1970-an. Namun perlu digarisbawahi pula bahwa hal yang mendasar mengenai konsep dan praktik dari restoratif justice sebetulnya dapat dilihat dari sejak masa peradaban manusia. Ya, berarti konsep tersebut sudah ada sejak lama tentunya. Jadi pandangan ini sepenuhnya disepakati. Restoratif justice telah menjadi model yang dominan dalam penyelesaian masalah kejahatan di sebagian besar sejarah umat manusia. Nah, jika saya deskripsikan bahwa restoratif justice atau keadilan restorasi adalah merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Saat ini restoratif justice ini kembali menjadi agenda dalam konsepsi peradilan pidana. Namun pemahaman tentang kejahatan itu juga sekarang berbeda. Bahwa masyarakat masa lalu memahami dan menyelesaikan konflik dengan fokus pada memulihkan yang bertalian yang rusak dari orang atau sekelompok orang ataupun komunitas akibat dari sebuah kejahatan. Patut diketahui bahwa mereka tidak disebut korban atau pelaku, tapi pihak-pihak yang terdampak dari kejahatan. Kondisi penerapan restoratif justice saat ini menunjukkan bahwa ada kesamaan dalam melihat kejahatan dan penanganannya dengan masyarakat masa lalu. Di dalam peraturan perundang-undangan dengan pidana yang berlaku di Indonesia, tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur tentang penerapan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana, kecuali dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam praktik penerapannya, bahwa aturan teknis restoratif justice saat ini telah dibuat, disahkan, dan disosialisasikan dalam bentuk peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan, dan Kepolisian guna mempertegas peran para aparat penegak hukum. Bahwa prinsip dasar keadilan restoratif atau restoratif justice adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Maka dari itu restoratif justice telah ditempatkan dalam konteks menjawab permasalahan yang bersifat substantif dan praktis. Substantif diartikan sebagai paradigma tentang korban kejahatan, pendekatan yang berorientasi pada pemulihan korban dan membuka ruang partisipasi masyarakat. Praktis diartikan sebagai mengurangi beban penjara yang over kapasitas
yang berdampak pada sulitnya memperbaiki perilaku para pelaku sesuai dengan standar. Namun restoratif justice belum ditempatkan dalam konteks yang lebih besar dalam artian sebagai jalan merestor kondisi sebagai dampak dari konflik yang terjadi dan mengatasi social justice sebagai salah satu masalah kontemporer yang dihadapi Indonesia. Konkretnya begini, praktik restoratif justice lebih berakar dari kebutuhan dan pengalaman keseharian masyarakat, bukan dari konsepsi yang dibangun oleh para ahli. Di Indonesia sendiri sebetulnya banyak mekanisme atau misalnya hukum adat, kebiasaan yang secara prinsip menggunakan pendekatan restoratif justice. Sejauh ini banyak kasus juga telah diupayakan untuk sebagian diselesaikan dengan pendekatan konsep restoratif justice, yang mana salah satunya mengenai hak asasi manusia terkait KKR. Bahwa secara umum dalam restoratif justice adanya pengakuan hak-hak korban kejahatan, baik hak-hak substantif dan prosedural maupun hak atas bantuan kepada korban kejahatan tertentu. Akibatnya, hal ini berpengaruh pada perubahan paradigma penegak hukum dalam memandang kejahatan dan korban kejahatan, dalam arti mengubah pandangan konvensional yang sebelumnya menganggap masalah kejahatan adalah domain negara untuk mewakili kepentingan publik sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan apakah pelaku akan dituntut, menjadi adanya pertimbangan untuk mencari keseimbangan hak dan tanggung jawab korban, pelaku, komunitas, dan pemerintah. Di negara Indonesia sendiri ada sejumlah peraturan perundang-undangan dengan telah membuka ruang alternatif penyelesaian perkara yang tidak sekedar berorientasi menghukum dengan penjara, termasuk membuka adanya bentuk-bentuk sanksi non-penjara. Berdasarkan hal tersebut, dalam konsep restoratif justice dikenal adanya 4 prinsip kunci, yaitu personalisme, reparasi, reintegrasi, dan partisipasi. Personalisme di sini diartikan bahwa kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan relasinya dan bukan sekadar pelanggaran hukum. Sementara reparasi diartikan tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kerusakan, penderitaan korban daripada sekadar menghukum pelaku. Kemudian reintegrasi diartikan bertujuan untuk mengembalikan pelaku ke masyarakat daripada mengisolasi pelaku dari masyarakat. Selanjutnya, partisipasi diartikan bertujuan untuk mendorong ke semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, untuk menghadapi kejahatan secara bersama-sama. Perlu dipahami bahwa isu utama dari restoratif justice adalah menyeimbangkan berbagai kepentingan, diantaranya adalah kepentingan penghukuman dan pemulihan. Oleh karena itu, agar dapat efektif untuk menyeimbangkan upaya pemulihan dan penghukuman, maka bentuk dan mekanisme penghukuman dan bentuk-bentuk hukuman yang disediakan haruslah multifungsi dan responsif. Dalam kenyataannya, konsepsi restoratif justice di Indonesia yang sudah diatur dan yang akan dibangun, apakah telah menunjukkan atau memfasilitasi proses-proses untuk mencapai tujuan restoratif justice? Sementara dari sisi pendekatan konflik sosial, restoratif justice mungkin menghadapi hambatan terkait dengan fungsinya sebagai peneguh politik identitas dengan konteks pertentangan status kekuasaan versus nilai-nilai yang dianut dalam suatu komunitas tertentu. Untuk konsepsi tentang hubungan antara pihak-pihak yang terdampak
tergantung pada apakah pelaku dan korban serta pihak-pihak terkait lainnya menganggap mereka dalam keanggotaan yang sama dalam komunitas atau kelompoknya. Nah, dalam situasi korban dan pelaku kurang mempunyai identitas yang sama, maka yang menonjol adalah retributive justice. Pun sebaliknya, jika mereka mempunyai kesamaan identitas, maka yang menonjol adalah restorative justice. Maka dari itu, restorative justice adalah salah satunya bertujuan untuk menyembuhkan atau memperbaiki komunitas dan relasi sosial. Hal ini terkait bagaimana korban dan pelaku melihat diri mereka, apakah mereka dalam komunitas yang sama, mereka terikat pada relasi sosial yang mesti dipertahankan, dan apakah mereka menginginkan menjadi bagian dari komunitas yang sama. Demikian juga cara korban dan pelaku mendefinisikan identitas sosial dan relasi mereka akan mengindikasikan apakah pihak-pihak tersebut ingin menegaskan identitasnya dengan membangun konsensus, mempertahankan nilai yang sama dan mengupayakan penyelesaian masalah. Namun ketika korban berpandangan bahwa pelaku bukan dalam identitas yang sama, mereka mungkin lebih memilih untuk mendorong adanya penghukuman yang keras dengan mempercayai bahwa langkah ini akan berdampak pada anggota kelompok lainnya. Pun sebaliknya, korban yang memiliki identitas sosial yang sama dengan pelaku cenderung lebih memilih untuk membuka ruang dialog, mendengarkan argumen, memilih langkah persuasi sebagai proses yang penting dalam penerapan restoratif justice. Tumbuhnya minat di Indonesia terhadap masalah korban ini cukup menggembirakan. Namun perlu diperhatikan bahwa pengertian korban ini sangatlah luas, karena hal ini menyebabkan bahwa dimensi permasalahannya pun dapat berbeda tergantung pada kategori korban tersebut. Demikian juga terkait mekanisme kompensasi dan restitusi, masalah harus dikaji untuk mencari bentuk-bentuk mana dan menentukan kategori korban mana yang sudah dapat mempergunakan mekanisme tersebut di Indonesia. Mendorong restoratif justice dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia perlu menegaskan tentang penempatan proses-prosesnya dengan lebih jelas, yakni dengan memberikan pendasaran tentang tujuan restoratif justice baik secara substantif maupun praktis. Dengan saya, Kalturo. See you again.